Rahayu, saudara-saudara jiwa Tosan Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Kita berada di tayangan 207. Temanya sederhana, pamor dan resolusi tahun 2025. Sekaligus review 2 pusoko personal saya yang sudah saya masukkan ke website per hari ini 9058 dan 9060. Sedikit kita singgung tentang tema pamor dan resolusi tahun 2005. Hubungannya apa? Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Intinya di pamor kita tutup dengan sebuah resolusi pribadi saya. Tidak terasa hari ini tanggal 31 Desember, tentunya menjelang pergantian tahun, izinkan atas nama pribadi dan JS Collection saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga Tuhan yang Maha Tak Terbatas senantiasa memberikan yang terindah dan terbaik di kehidupan kita, dan Tuhan senantiasa mengasihi dan menyayangi kita semua. Amin. Ketika kita bicara tentang pergeseran rasa, sejatinya setiap orang itu akan mengalami pergeseran rasa dalam bertosan haji. Sehingga setiap orang ada fase pergeseran rasa tadi. Tapi perjalanan rasa ini sangat personal. Janganlah mengikuti perjalanan orang lain. Kita harus mengikuti perjalanan pribadi diri kita. Ketepatan terkait dengan masalah pergeseran pribadi rasa ini, saya kok mulai merasa menjadikan keris-keris keleng saya itu menjadi sesuatu personal yang lebih mantap. Sehingga kedua pusoko saya ini saya akan tempatkan di website, ya berharap untuk dicarikan tuan barunya. Namun sekali lagi, ini hanya sekedar perjalanan rasa, dan setiap orang tidak perlu harus mengikuti orang yang lain. Namun faktanya di Tosan Haji secara mayoritas ending dari perjalanan berkeris nanti kita akan berujung ke keris-keris keleng. Mari kita skip langsung. Inilah keris yang saya akan masukkan ke website. Semoga per hari ini sudah Anda bisa saksikan. Yang ini adalah keris PB, tentunya dari sisi bangkeannya udah kelihatan. Dan ini adalah keris pajang yang di bawah. Walaupun nampak sedikit berbeda, ada kemiripan. Kalau Anda teliti dengan baik, kemiripannya sesuai dengan topik hari ini adalah karakter pamornya mirip. Nah, kalau kita bicara tentang karakter pamor, miripnya tadi apa? Adalah mirip dalam arti nampak grenjeng. Tapi sekali lagi grenjeng cuma hanya istilah ya. Kalau ada pamor yang akodiat, kemudian itu menyebar ke seluruh bilah, banyak orang mengatakan grenjeng. Kalau kita melihat pamor agak sedikit
bergerak-gerak gitu, orang banyak mengatakan nginden. Tapi kalau lebih padat lagi, orang banyak mengatakan nyutro. Tapi apapun itu hanya sekedar istilah, hanya agar kita untuk memberi tetenger aja, bukan sesuatu yang terkait dengan yang kita harus anggap sebagai pakem. Jadi kedua keris tadi itu berbeda, tapi punya suatu kemiripan dalam karakter pamornya. Saya kategorikan pamor ngrenjeng. Sehingga ketika kita bicara tentang pamor, di dalam Tosanaji itu pamor itu dikategorikan dalam bahasa spiritual sebagai Bopo Angkoso. Kalau pamor itu berasal dari batu meteorit luar angkasa. Sementara besi dan baja yang ada dalam satu keris itu adalah ibu bumi. Meteor, pamor, Bopo Angkoso, besi baja dari bumi, kita sebut ibu bumi. Sehingga ketika baja bumi dari bumi tadi, baja besi dari bumi ditambah dengan meteor dari angkasa tadi, disatukan menjadi sebilah keris. Sejatinya secara filosofi, keris adalah merupakan sesuatu pengejawantahan konsep manunggaling kawula Gusti. Mari kita sedikit bicara tentang masalah pamor. Pamor itu dibuat dari batu meteorit. Tentunya secara pemahaman kimia kita tahu di dalam batu meteorit itu ada unsur logamnya, ada unsur batu silikanya, ada unsur debu kosmiknya, ada unsur sedikit radioaktifnya. Baik itu termasuk ada sedikit uranium, termasuk thorium juga ada di situ. Namun mayoritas daripada besi meteorit tadi adalah dari logam. Dan logamnya itu mayoritas adalah besi, sekitar 85%-an. Bahkan kalau nikel itu antara 5-12%-an. Ada magnesiumnya, aluminiumnya, ada kalsiumnya, ada oksigennya, ada komponen kobaltnya, fosfornya, dan lain sebagainya. Namun satu hal yang perlu kita coba catat di sini, sebenarnya ada suatu komponen-komponen yang lain yang ketika dia jatuh dibakar oleh atmosfer sehingga ujung-ujungnya menjadi habis, yang akhirnya jatuh ke bumi. Itulah sebenarnya juga ada di bumi ini. Jadi ketika kita bicara tentang masalah pamor, kita pernah dengar pamor Prambanan, pamor Lampung, pamor Argentina yang masih dipasarkan sekarang banyak dibeli teman-teman dari Tosanaji. Argentina itu pamor Del Campo. Bedanya cuma beda-beda persentase. Makanya tadi kalau unsur utamanya adalah besi dan nikel. Nikelnya aja antara 5-12. Berarti di nikel yang jatuh di sini, nikelnya lebih banyak atau lebih sedikit, areanya di perbedaan angka-angka itu. Sehingga patut diduga pamor-pamor ngrenjeng itu adalah ketika dalam meteorit tadi komponen nikelnya lebih banyak, sehingga menghasilkan suatu sensasi yang sangat gemerlap di dalam hal masalah pamor. Nah, sekarang kita bicara tentang yang terkait dengan masalah pusaka tadi. Pusaka ini adalah pusaka sangkelat, looknya mantap, itulah tangguh pajang, geger sapinya sampai ke atas, sogoannya, gandiknya nggak terlalu tinggi, kembang kacangnya khas, gerenengnya pun juga khas, besi tentunya besar. Ini
sangklat dengan panjang 39,4 dengan nomor keris 958. Pamornya Waswutah. Tentunya kita sama-sama tahu Waswutah itu adalah suatu sebutan, juga merupakan kesepakatan. Diibaratkan seperti pedaringan kebak. Pedaringan itu tempat menyimpan padi. Kalau sampai dia sudah tumpah, Waswutah, berarti memang pedaringannya udah penuh. Tidak ada lain tidak bukan Waswutah didedikasikan untuk sebuah filosofi kesejahteraan dan kemakmuran. Inilah keris pertama personal saya yang sudah saya tempatkan di website. Tangguh saya Pajang. Mari kita beranjak kepada keris yang kedua. Ini pamornya sama-sama gerejeng, tapi ini lebih gerejeng lagi ini. Nah, keris ini adalah suatu keris dengan nomor 9060, sinomrobium 37,6 cm. Pamornya adalah banyak bulat-bulat, tidak beraturan dari bawah sampai ke atas. Dan ini tidak hanya serang grenjeng, tetapi pembuatannya dengan teknik gedakan, sehingga membuat sensasi pamor menjadi 3 dimensi. Nah, ketika kita bicara tentang masalah Mrutu Sewu, kan ada wengkonnya, berarti Mrutu Sewu Winengku. Sejatinya ketika kita bicara tentang pamor yang ada titik-titik banyak seperti ini, kan kita sama-sama tahu ada titik 2 Bonang Lenteng, 2121 Udan Mas, 3333 itu Abior Kencono. Sudah mulai nggak teratur, tapi lebih kecil-kecil dan banyak itu Mrutu Sewu. Kalau lebih kecil-kecil lagi adalah Segoro Wedi. Sejatinya yang terkait dengan pamor dengan bulat-bulatan dan urusan kesejahteraan. Seolah-olah Udan Mas itu adalah turunnya sesuatu emas, sejatinya itu Sanepo, turunnya untuk dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Semakin detail, semakin kecil, semakin rezekinya lebih banyak. Amin. Jadi ini adalah suatu tangguh BB9. Awalnya memang sangat membuat saya menjadi bergetar untuk melihat pusaka ini. Tapi ya memang semuanya ketika segalanya rasa bergeser, ini sekarang sudah ada di website. Ikhlas, semoga bisa dapat ketemu jodoh tuan barunya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah pamor seperti itu, nah akhirnya kita masuk ke topik kedua, yaitu berupa resolusi saya, resolusi 2025. Resolusi itu hanya sebuah kebulatan tekad. Kalau tertulis lebih bagus, di-sharing ke orang lebih bagus karena dia juga akan menyaksikan. Karena ibaratnya kalau tercatat dan di-sharingnya kan sama orang, itu akan menjadi real. Kalau di tengah hari kita kemudian melenceng, kita akan malu, akan balik lagi ke real tadi. Makanya resolusi saya akan sampaikan pada tayangan ujung tahun 2024 ini sebagai resolusi 2025. Silahkan mengejar dan mengumpulkan apa yang kelak akan kita tinggalkan di sini. Jangan lupa sisihkan waktu dan rasa untuk menikmatinya. Sebab kenikmatan rasa syukur atas pencapaian itulah merupakan kebahagiaan surgawi di bumi ini. Dan yang terpenting,
Jangan lupa mengejar dan mengumpulkan bekal pemahaman yang kelak kita akan bawa pulang ke alam jiwa ketika telah tiba saatnya nanti. Sebab pemahaman atas kehidupan itulah merupakan benih kebahagiaan surgawi di akhirat nanti. Selamat tahun baru saudara-saudaraku semuanya. Senantiasa segala yang terindah, terbaik, terlimpah, dan Tuhan senantiasa mengasihi dan menyayangi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Nuwun.